Oke Kak, nah ini untuk cara integrasi jurnal ID, kita bisa langsung aja nih masuk ke menu akuntansi third party ini Kak. Nah, tapi yang perlu dijadikan catatan itu kita harus pakai akun owner nih Kak. Sini akun owner dan di jurnal ID ini kalau bisa juga akun owner supaya dia aksesnya uh, bebas gitu Kak, nggak terbatas gitu. Nah, setelah Kakak udah buka jurnalnya nih, nah dua tab nih, jurnal sama Olsera nih. Kakak langsung aja ke menu Olseranya di akuntansi third party-nya. Nah, di jurnal ini, kakak bisa klik aja nih di jurnal di sini. Nah, nanti kakak bisa sesuaikan aja untuk paket yang di jurnalnya kakak saat ini apa. Apakah paket yang jurnal di atas Enterprise atau Enterprise Plus atau hanya Starter dan Pro aja. Ini bedanya kalau yang atas ini dia lebih lengkap Kak fiturnya, kalau ini dia standar aja. Tuh, jadi ini saya contohkan pakai yang atas ya Kak, karena kan saya pakai yang ibaratkan yang Enterprise Plus karena sekarang jurnal nyamannya itu kalau nggak salah 360 apa gitu. Nah, ketika kita udah pilih, kita klik aja sambung ke jurnal, Kak. Nah, di sini Kakak mungkin bisa ikutin, kalau udah kita oke aja. Nah, nanti dia akan pindah ke menu baru, meminta persetujuan. Nah, di sini Kakak bisa pilih dulu nih, Kakak mau hubunginya ke jurnal yang perusahaan mana. Kalau di sini kan saya yang tes Maret ini, Kak. Jadi saya pilihnya tes Maret, lalu saya klik izinkan aja. Nah, ini kita tunggu dulu. Nah, ini kan sudah ada nih Kak, selamat integrasi dengan jurnal setelah berhasil. Nah, di sini untuk step pertama, di sini Kakak perlunya hanya mapping aja nih Kak di jurnalnya supaya nanti ketika ada transaksi di Olsera ke jurnalnya itu dia udah jelas dia masuknya ke akun mana-mana gitu Kak. Nah, caranya ini kan ada nih di atas ini Kak. Ini ada yang warna biru, ada yang warna abu-abu. Kalau yang biru ini berarti dia mappingannya belum selesai Kak. Nah, kalau kita klik, nah di sini pertama ada akun produk, Kakak bisa mapping dulu untuk akun untuk pembelian produk itu dia akan tercatat di mana nih Kak. Nah, ini kan ada biaya-biaya ini pengiriman, rate pembelian, diskon pembelian atau apa. Kakak bisa sesuaikan aja dengan akun yang udah ada di jurnal ID Kakak gitu. Kalau ini saya coba ya asal dulu ya Kak untuk contohnya aja. Di sini terus untuk akun untuk penjualan produk dia akan kesimpan di mana. Saya masukkan ke pendapatan, terus akun kas dan bank untuk pembayaran deposit pembelian. Nah, ini Kakak bebas juga mau masukin di mana. Untuk pembayaran ini Kakak mau dari kas atau dari rekening bank. Nah, kalau Kak udah ada akun jurnal lain, biasanya ada muncul lagi Kak di bawahnya gitu sesuai yang udah Kakak tambahkan. Ini saya coba masukin ke kas saja. Nah, ini akun kas untuk menerima pembayaran deposit penjualan nih Kak. Nah, Kakak bisa masukin juga nih nanti kalau ada pembayaran deposit penjualan itu dia akan kesimpan di mana gitu. Bisa masukkan ke kas juga. Nah, akun untuk potongan penjualan, diskon dan lain-lain gitu. Ini kan udah ada diskon penjualan juga Kak. Lalu ada akun kas bank default pembayaran pembelian. Jadi ketika Kakak lakukan pembelian barang gitu, nanti defaultnya dia akan dibayarkan dari akun mana gitu. Nah, Kakak bisa sesuaikan aja. Saya masukin ke kas lagi, akun untuk persediaan barang dagang. Nah, ini akun inventorinya Kak. Biasanya dia ada satu aja nih, persediaan barang dagang ini. Nah, kalau udah kita bisa klik simpan aja Kak. Nah, ini kan udah termapping nih ya Kak. Nah, ini belum selesai nih Kak. Kita masih ada kayak daftar pajak, cara pembayaran, akun lainnya. Nah, Kakak perlu mapping juga tuh. Nah, ini kalau Kakak nggak ada pajak harusnya aman sih Kak. Bisa kita tambah pajak aja sih di sini. Di sini ada cara pembayaran juga, Kakak bisa mapping juga. Disesuaikan aja. Transfer ini dia akan tersimpan di mana gitu, terus tunai ini dia akan masuk ke mana, cardless ke mana gitu Kak. Ini disesuaikan dengan kebutuhannya aja sih kayak gitu. Saya asal dulu aja Kak. Kakak nanti bisa dimasukkan ke rekening yang sudah Kakak buat. Ini sebenarnya kalau nggak kepake, nggak di mapping juga nggak apa-apa sih Kak. Kemudian dia yang kas, ini ya kas, kalau banknya bank. Nah, udah kita simpan. Oke, selanjutnya ini ada akun lainnya. Nah, ini kayak ada pendapatan dari layanan penjualan. Ini Kakak bisa klik aja nih di aksinya sini. Nah, lalu Kakak bisa post aja nih Kak.
Nah, di sini kakak suruh milih juga nih akun jurnalnya. Nah, ini mau pendapatan dari layanan penjualan itu masuk ke mana? Ini biasanya saya di sini. Terus kalau di pos produk ini ada kode unik pembayaran. Kakak bisa masukin kemana bebas kak. Intinya di sini kita cuma disuruh mapping-mapping aja ya kak, supaya nanti ketika ada transaksi dia udah jelas dia mau tercatatnya di akun mana ketika terkirim ke jurnal ID-nya gitu. Nama akun untuk pembulatan. Nah, biaya saya ke pendapatan lain-lain untuk pembayaran. Bebas kalau ini bisa disesuaikan aja kak. Oke, sebenarnya ini udah selesai sih kak. Ini kalau kita tutup dan kita coba refresh. Nah, harusnya dia udah jadi abu-abu gini kak. Nah, selanjutnya nanti biasanya di kakak di sini masih ada yang warna biru nih kak, di atur customer dan produk ini. Nah, kita bisa klik juga. Sini biar nanti ada data-data produk kakak, atau kakak bisa klik di semua produk ini kak. Nah, ini kan belum terposting nih kak. Supaya bisa terposting, kakak bisa klik ini aja, lalu klik post produk. Tidak otomatis terposting semua. Nanti mungkin ada beberapa error juga. Kalau ada error nanti bisa coba tanyakan ke saya aja sih kak gitu. Kakak bisa juga mapping manual nih kak. Jadi contohkan tes ini mau di mapping ke akun produk jurnal ID yang lain nih kak. Kalau kakak udah ada produknya di bagian sini jurnalnya, jika namanya sama dia akan bisa otomatis apa itu namanya termapping kak. Tapi kalau namanya beda kakak perlu pemetaan manual ini kak. Gitu. Nah di sini berlaku juga ketika kakak ada produk paket, produk add-ons, custom dan depositnya. Nah kakak perlu posting juga nih kak. Nah supaya ini kalau ada transaksi itu dia udah tercatat gitu kak. Nah dia udah terposting ya. Di custom dan deposit kita bisa coba-coba custom dulu. Nah deposit ini mau dia masukkan kemana nih kak? Deposit kita coba post produk. Nah dia udah terposting semua, udah aman ya harusnya. Kita tutup. Nah nanti ketika mungkin saya coba cari penjualan bulan ini, nah ini kan ada nih kak penjualan kita bulan ini. Nah tapi dia masih belum ada kotakannya nanti. Nah di sini masih biru, berarti ada produk yang belum terposting. Ini sudah, kalau nggak ada berarti ada satu lagi yang namanya pelanggan. Nah pelanggan ini kita perlu posting juga kak. Nah aman ya. Nah harusnya kalau udah nanti kalau emang udah ke posting semua, nanti setiap transaksi di sebelah kirinya dia ada kotakan kayak gini kak. Kotak checklist sini. Di kotak checklist sini supaya kita bisa ngirim data ke jurnal ID kita kak. Caranya gampang sih kak. Kita tinggal centang aja nih sebelah sini, lalu kita klik upload ke jurnal. Lalu kita klik post aja. Ini kita tunggu, ini ada 5 penjualan. Nah untuk posting ini sekarang ini masih belum bisa otomatis kak. Jadi kita harus kirim-kirim data itu ke jurnalnya. Nah ini kan ada yang berhasil. Nah ini kalau yang kayak gini, yang belum terposting ini kak, kita coba refresh dulu. Nah kita coba cari lagi tadi. Dia masih belum terposting, lalu kita coba posting ini saja kak, satu aja. Nah ini kan ada errornya nih, kuantitas harus lebih dari 0. Kita cek aja nih di pesanannya. Nah ini kan ada 0 nih, quantity 0 nih kak. Jadi dia gak bisa nih. Harusnya jarang sih, soalnya ini kan saya pakai toko tes, jadi mungkin kita lagi coba-coba gitu. Nah ini kan ada status yang belum dibayar. Tapi transaksinya udah masuk ke jurnal ID-nya di sini. Di penjualan. Nah ini ada diterima nih 15.000 kak. Datanya udah masuk semua. Nah ini dari tokonya di add on test ini. Nah untuk mapping ini
Kak bisa terapin ke semua kayak di pembelian sini kak. Oh sorry, di menu pembelian, terus di menu stok masuk, retur penjualan, pendapatan, di pengeluaran juga kalau ada transfer gudang atau stock of name itu perlu di mapping dulu kak. Gitu sebenarnya kalau di sini kita main di settingan awal kita main mapping aja sih kak. Kalau patokannya itu ketika kita udah selesai mapping, nanti di transaksinya dia udah muncul kotakan untuk checklist ini kak. Kalau dia belum muncul, itu ada kemungkinan mappingannya belum selesai. Nah, mungkin untuk integrasinya kayak gitu sih kak. Nanti mungkin kalau ada kendala lain bisa coba ditanyakan ke saya atau mungkin bisa ke CS Olsera kak yang standby 24 jam gitu kak.